Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvini Diasari. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis atau business law, di mana pengertian hukum itu yang pertama adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa eksekutif dan legislatif sebagai sarana yang berisi perintah dan larangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengusaha. Unsur-unsur dari hukum ini meliputi aturan tentang tingkah laku masyarakat, dibuat oleh pihak yang berwenang, berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa, dan adanya sanksi bagi yang melanggar. Nah, hukum komersial atau bisnis law ini adalah keseluruhan dari ketentuan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Nah, fungsi hukum komersial atau bisnis ini adalah sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Subjek dan objek hukum, yaitu subjek hukum adalah sesuatu oleh hukum yang dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk bertindak. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh subjek hukum, baik berupa benda maupun hak. Pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, hubungan manajemen dengan hukum komersial atau bisnis itu menurut John F. Mee, manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun pekerja serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. William menyatakan bahwa manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Keberhasilan manajemen itu dipengaruhi oleh planning, organizing, leading, and controlling. Hubungan antara manajemen dengan hukum terletak pada kemampuan institusi bisnis untuk menyesuaikan dengan sistem hukum bisnis yang berlaku. Nah, hukum dan masyarakat itu manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Diperlukan norma untuk mengatur tercapaian tujuan tersebut. Nah, norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Norma, kaidah atau sosial itu dikelompokkan ke dalam aspek kehidupan pribadi, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan. Kalau kehidupan antar pribadi itu ada norma sopan santun dan norma hukum. Tujuan hukum ini yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. Apa saja yang akan dicapai oleh hukum ini, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum, di mana sarana ini menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat, itu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Unsur-unsur hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas. Nah, sumber hukum yaitu undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Sumber hukum itu adalah perjanjian, suatu peristiwa di mana pihak
Yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Selanjutnya ada perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bilateral atau multilateral. Nah, selanjutnya ada doktrin atau pendapat ahli, di mana pendapat para ahli mempunyai kekuatan untuk mengikat sebagai sumber hukum. Klasifikasi hukum itu ada yang pertama fungsi hukum. Hukum materi adalah hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban. Hukum formil adalah peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum material. Berdasarkan wilayah berlakunya, itu ada hukum nasional dan hukum internasional. Sedangkan berdasarkan isinya, itu ada hukum umum atau lex generalis, ada hukum khusus atau lex specialis. Hukum privat, sipil atau perdata itu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik atau hukum negara itu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perorangan atau warga negara. Selanjutnya itu ada hukum pidana, di mana hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke pengadilan. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan atau social control yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya sangat jelas. Nah, bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini didukung oleh faktor lain seperti taraf norma, seperti etika, terus ada taraf normatif, etika mendahului hukum, terus ada mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur. Yang pertama adalah keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Yang kedua itu hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang keempat adalah manfaat keberadaan hukum sebagai pertimbangan bagi pengusaha dari pihak-pihak yang terkait. Harapan dunia bisnis pada hukum itu menciptakan kepastian dan stabilitas, mendukung efisiensi dan produktivitas, ada responsif, velocity, mengandung daya prediksibilitas, menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak dalam mendistribusikan keadilan. Politik hukum bisnis Indonesia itu mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan hukum bisnis itu adalah landasan ideal yaitu Pancasila. Selanjutnya adalah landasan konstitusional ada Undang-Undang 1945 pasal 33 pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya itu ada hukum perdata, hukum pidana, undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 99. Terus ada hukum dagang, hukum ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Terus ada undang-undang perkoperasian itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan ada peraturan daerah. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.